Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjualan konsinyasi televisi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya Dina Marina dan rekan saya Feli Maita Putri dari kelas 2B D4 Akuntansi. Selamat menyaksikan. Feli sepakat akan menitipkan produk TV kepada Dina. Diketahui bahwa Dina memiliki toko elektronik yang sangat besar dan ramai. Mereka sepakat untuk menjual TV tersebut sebesar 12.500 per unit dan komisi sebesar 2.200 per unit. Informasi tambahan mengenai kerjasama Feli dan Dina. Yang pertama, jumlah unit dikirim setiap bulan adalah 18 unit. Yang kedua, uang muka komisioner per unit adalah 200.000. Yang ketiga, sewa gudang milik komisioner per unit adalah 37.000. Yang keempat, HPP TV per unit adalah 5 juta. Yang kelima, pelaporan dilakukan setiap bulan. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Mei 2018. Pengamanat mengirim barang konsinyasi ke gudang komisioner. Feli mengirim produk TV sebanyak 18 unit ke toko milik Dina. Baiklah, kita masuk pada pembahasan jurnal untuk transaksi yang pertama, di mana pengamanat mengirim barang konsinyasinya ke gudang komisioner. Untuk pencatatan metode laba terpisah yang dicatat secara perpetual, Feli sebagai pengamanat mendebit konsinyasi keluar sebesar 90 juta, kredit persediaan barang dagang sebesar 90 juta, sedangkan komisioner atau Dina no entry. Untuk pencatatan secara fiskal, Feli sebagai pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit konsinyasi keluar sebesar 90 juta, kredit pengiriman barang dagang sebesar 90 juta, sedangkan komisioner yaitu Dina no entry. Berikutnya yaitu untuk metode laba tidak terpisah. Pencatatan perpetual dilakukan oleh Feli sebagai pengamanat dengan jurnal sebagai berikut: debit persediaan barang konsinyasi 90 juta, kredit persediaan barang dagang sebesar 90 juta, sedangkan komisioner no entry. Dan untuk pencatatan secara fiskal, Feli sebagai pengamanat no entry dan Dina sebagai komisioner no entry. Transaksi 2, tanggal 1 Mei 2018. Pengamanat membayar kurir untuk mengirim barang konsinyasinya ke gudang komisioner. Feli membutuhkan jasa angkut untuk membantu memindahkan barang konsinyasinya ke gudang komisioner. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar 300.000. Selanjutnya, untuk pembahasan jurnal pada transaksi yang kedua, di mana pengamanat membayar kurir untuk mengirim barang konsinyasinya ke gudang komisioner. Pada metode laba terpisah, untuk pencatatan secara perpetual, Feli sebagai pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit konsinyasi keluar sebesar Rp300.000, kredit kas kecil sebesar Rp300.000, sedangkan Dina sebagai komisioner no entry. Dan untuk pencatatan secara fiskal, Feli sebagai pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit konsinyasi keluar sebesar Rp300.000, kredit kas kecil sebesar Rp300.000, sedangkan komisioner no entry. Berikutnya, pada metode laba tidak terpisah, untuk pencatatan secara perpetual, pengamanat yaitu Feli mencatat debit beban kurir sebesar Rp300.000, kredit kas kecil sebesar Rp300.000, sedangkan komisioner no entry. Selanjutnya, untuk pencatatan secara fiskal, pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit beban kurir sebesar Rp300.000, kredit kas kecil sebesar Rp300.000, dan untuk komisioner no entry. Transaksi nomor 3,
Tanggal 5 Mei 2018, komisioner mengirim uang muka kepada pengamanat melalui bank. Sesuai kesepakatan dengan Feli, Dina membayar uang muka dan nantinya akan dipotong dengan hasil penjualan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan jurnal untuk transaksi yang ketiga, di mana komisioner mengirim uang muka kepada pengamanat melalui bank. Untuk metode laba terpisah, pencatatan secara perpetual dilakukan oleh Feli sebagai pengamanat dengan mendebit kas bank sebesar 3.600.000, kredit uang muka komisioner sebesar 3.600.000, sedangkan untuk komisioner mendebit uang muka pengamanat sebesar 3.600.000 dan mengkredit kas bank sebesar 3.600.000. Untuk pencatatan secara fiskal, Feli sebagai pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit kas bank 3.600.000, kredit uang muka komisioner sebesar 3.600.000. Sedangkan komisioner mencatat jurnal sebagai berikut: debit uang muka pengamanat sebesar 3.600.000, kredit kas bank sebesar 3.600.000. Selanjutnya, pada metode laba tidak terpisah, pencatatan yang dilakukan secara perpetual, Feli mencatat jurnal sebagai berikut: debit kas bank sebesar 3.600.000, kredit uang muka komisioner sebesar 3.600.000. Sedangkan komisioner mencatat jurnal sebagai berikut: debit uang muka pengamanat sebesar 3.600.000, kredit kas bank sebesar 3.600.000. Sedangkan pencatatan untuk metode fiskal, untuk pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit kas bank 3.600.000, kredit uang muka komisioner sebesar 3.600.000. Sedangkan komisioner mencatat jurnal sebagai berikut: debit uang muka pengamanat Rp3.600.000, kredit kas bank sebesar Rp3.600.000. Transaksi nomor 4, tanggal 6 Mei 2018. Pengamanat membayar secara tunai atas sewa gudang milik komisioner. Feli menyewa gudang milik Dina untuk menyimpan barang miliknya agar tidak rusak atau hilang. Dina menetapkan harga Rp37.000 per unit. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan jurnal untuk transaksi yang keempat, di mana pengamanat membayar secara tunai atas sewa gudang milik komisioner. Pada metode laba terpisah, untuk pencatatan perpetual, Feli sebagai pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit konsinyasi keluar sebesar Rp666.000, kredit kas kecil sebesar Rp666.000. Sedangkan komisioner Dina mencatat jurnal sebagai berikut: debit kas kecil sebesar Rp666.000, kredit pendapatan sewa gudang sebesar Rp666.000. Untuk metode fiskal, Feli sebagai pengamanat mencatat jurnal sebagai berikut: debit konsinyasi keluar sebesar Rp666.000, kredit kas kecil sebesar Rp666.000. Sedangkan komisioner Dina mencatat jurnal sebagai berikut: debit kas kecil sebesar Rp666.000, kredit pendapatan sewa gudang sebesar Rp666.000. Pada metode laba tidak terpisah, pencatatan perpetual yaitu Feli sebagai pengamanat mencatat beban sewa gudang di debit sebesar Rp666.000, kredit kas kecil sebesar Rp666.000. Sedangkan pada komisioner Dina mencatat jurnal sebagai berikut: debit kas kecil sebesar Rp666.000, kredit pendapatan sewa gudang sebesar Rp666.000. Untuk metode fiskal, pencatatannya sama dengan metode perpetual. Transaksi nomor 5, 8 Mei 2018. Komisioner berhasil menjual barang komisi sebanyak 5 unit. Dina menjual 5 unit TV kepada Bapak Handsome secara tunai dengan total Rp62.500.000. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan jurnal untuk transaksi yang kelima, di mana komisioner berhasil menjual barang komisinya
sebanyak 5 unit kepada Bapak Handsome. Untuk metode laba terpisah, pencatatan dilakukan secara perpetual. Untuk pengamanat, no entry. Untuk komisioner, mencatat jurnal sebagai berikut. Debit kas kecil sebesar Rp62.500.000. Kredit konsinyasi masuk sebesar Rp62.500.000. Nah, pada pencatatan fiskal sama dengan pencatatan perpetual. Selanjutnya, untuk metode laba tidak terpisah, pencatatan secara perpetual, Feli sebagai pengamanat, no entry, Dina sebagai komisioner mencatat jurnal sebagai berikut. Debit persediaan barang dagang sebesar Rp51.500.000, kredit utang pengamanat sebesar Rp51.500.000, di mana Rp51.500.000 ini didapatkan dari penjualan atas 5 unit TV dikurangkan dengan komisi 5 unit TV. Selanjutnya, debit kas kecil sebesar Rp62.500.000, kredit penjualan barang dagang sebesar Rp62.500.000. Dan jurnal selanjutnya, debit HPP sebesar Rp51.500.000 dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar Rp51.500.000. Selanjutnya, untuk pencatatan secara fiskal, Feli sebagai pengamanat, no entry, Dina sebagai komisioner, mencatat jurnal sebagai berikut. Debit pembelian barang dagang sebesar Rp51.500.000, kredit utang pengamanat sebesar Rp51.500.000, di mana Rp51.500.000 tersebut didapatkan dari penjualan atas 5 unit TV dikurangkan dengan komisi 5 unit TV. Jurnal berikutnya, debit kas kecil Rp62.500.000 dan kredit penjualan barang dagang sebesar Rp62.500.000. Transaksi nomor 6, 8 Mei 2018. Komisioner membayar upah kurir ke rumah customer siang harinya. Dina membayar ongkos kurir untuk mengantar TV ke rumah Bapak Handsome sebesar Rp55.000. Kita masuk pada pembahasan jurnal untuk transaksi yang ke-6, di mana komisioner membayar upah kurir ke rumah customer untuk mengantar TV yang dipesan Bapak Handsome. Pada metode laba terpisah, pada pencatatan secara perpetual, Feli sebagai pengamanat, no entry, Dina sebagai komisioner mencatat jurnal sebagai berikut. Debit konsinyasi masuk sebesar Rp55.000, kredit kas kecil sebesar Rp55.000. Untuk pencatatan secara fiskal, sama jurnalnya dengan pencatatan secara perpetual. Berikutnya, pada metode laba tidak terpisah, pencatatan secara perpetual, Feli sebagai pengamanat, no entry, sedangkan Dina sebagai komisioner mendebit utang pengamanat sebesar Rp55.000 dan kredit kas kecil sebesar Rp55.000. Untuk pencatatan pada metode fiskal, sama dengan pencatatan pada jurnal perpetual. Transaksi nomor 7, tanggal 9 Mei 2018. Komisioner membayar upah tukang untuk mengganti kardus TV yang terkena air. Dina membayar upah tukang sebesar Rp125.000 untuk 13 unit yang tersisa dan Feli bersedia menanggungnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan jurnal untuk transaksi yang ke-7, di mana komisioner membayar upah tukang untuk mengganti kardus yang terkena air. Pada pencatatan metode laba terpisah yang dicatat secara perpetual, Feli sebagai pengamanat, no entry, sedangkan Dina sebagai komisioner debit konsinyasi masuk sebesar Rp125.000, kredit kas kecil sebesar Rp125.000. Untuk metode fiskal, Feli sebagai pengamanat, no entry, Dina sebagai komisioner mencatat jurnal sebagai berikut. Debit konsinyasi masuk sebesar Rp125.000, kredit kas kecil sebesar Rp125.000.
Nah, untuk metode laba tidak terpisah, pencatatan secara perpetual, Feli sebagai pengamanat no entry, Dina sebagai komisioner mencatat jurnal sebagai berikut: debit utang pengamanat sebesar 125.000, kredit kas kecil sebesar 125.000. Nah, untuk pencatatan fiskal sama dengan pencatatan perpetual. Transaksi yang ke-8, tanggal 11 Mei 2018. Komisioner mengembalikan 2 unit televisi karena pecah. Pada saat Dina melakukan pemeriksaan barang komisi di gudang, terdapat 2 unit TV yang pecah. Dina segera mengembalikan televisi ini kepada Feli dan Dina membayar upah angkut untuk mengantar televisi tersebut sebesar Rp27.000. Pembahasan jurnal transaksi nomor 8. Dengan metode laba terpisah, bagi pengamanat Feli, metode perpetualnya, debit persediaan barang dagang 10 juta, kredit konsinyasi keluar 10 juta. Metode fisikal, debit pengiriman barang dagang 10 juta, kredit konsinyasi keluar 10 juta. Bagi komisioner Dina, no entry untuk perpetual dan fisikal. Dengan metode laba tidak terpisah, bagi pengamanat Feli, metode perpetualnya, jurnalnya adalah debit persediaan barang dagang 10 juta, kredit persediaan barang konsinyasi 10 juta. Fisikal, no entry. Bagi komisioner Dina, perpetual dan fiskal no entry. Untuk pembahasan jurnal upah angkut barang retur, bagi pengamanat Feli, metode laba terpisah, metode perpetual dan fiskalnya no entry. Bagi komisioner Dina, perpetual dan fiskal sama dengan jurnal, debit konsinyasi masuk 27.000, kredit kas kecil 27.000. Dengan metode laba tidak terpisah, bagi pengamanat Feli, perpetual sama dengan fiskal no entry. Bagi komisioner Dina, metode perpetual dan fisikal sama dengan jurnal, debit utang pengamanat 27.000, kredit kas kecil 27.000. Transaksi 9 tanggal 13 Mei 2018, Dina menerima order dari Bu Ompong yang ingin membeli sebuah TV. Dina akan mengantar pesanan Bu Ompong menggunakan kurir sebesar Rp20.000 secara tunai. Pembahasan jurnal transaksi nomor 9. Metode laba terpisah. Bagi pengamanat Feli, perpetual fisikal no entry. Bagi komisioner Dina, perpetual fisikal sama dengan jurnal, debit kas kecil 12.500.000, kredit konsinyasi masuk 12.500.000. Dengan metode laba tidak terpisah, bagi pengamanat Feli, perpetual fisikal no entry. Bagi komisioner Dina, metode perpetualnya adalah debit persediaan barang dagang 10.300.000, kredit utang pengamanat 10.300.000, debit lagi kas kecil 12.500.000, kredit penjualan barang dagang 12.500.000, debit lagi HPP 10.300.000, kredit persediaan barang dagang 10.300.000. Dengan metode fisikal, debit pembelian barang dagang 10.300.000, kredit utang pengamanat 10.300.000, debit lagi kas kecil 12.500.000, kredit penjualan barang dagang 12.500.000. Untuk pencatatan jurnal ongkos kurir ke rumah customer, metode laba terpisah bagi pengamanat Feli, perpetual sama dengan fisikal no entry. Bagi komisioner Dina, perpetual sama dengan fisikal, debit konsinyasi masuk 20.000, kredit kas kecil 20.000. Dengan metode laba tidak terpisah, bagi pengamanat Feli, perpetual sama dengan fisikal no entry. Bagi komisioner Dina, perpetual sama dengan fisikal dengan jurnal,
debit utang pengamanat 20.000, kredit kas kecil 20.000. Transaksi yang ke-10, tanggal 14 Mei 2018. Pada saat Dina melakukan tes terhadap barang komisi, terdapat 3 unit televisi yang tidak dapat dinyalakan. Karenanya, Dina segera mengembalikan TV ini dan Feli membayar upah pengembalian TV tersebut sebesar Rp30.000. Pembahasan jurnal transaksi nomor 10, metode laba terpisah bagi pengamanat Feli. Perpetualnya adalah debit persediaan barang dagang 15 juta, kredit konsinyasi keluar 15 juta. Fisikalnya, debit pengiriman barang dagang 15 juta, kredit konsinyasi keluar 15 juta. Bagi komisioner Dina, no entry untuk perpetual dan fisikal. Dengan metode laba tidak terpisah, bagi komisioner Feli, metode perpetualnya debit persediaan barang dagang 15 juta, kredit persediaan barang konsinyasi 15 juta. Metode fisikalnya no entry. Bagi komisioner Dina, perpetual fisikal no entry. Untuk pencatatan upah angkut barang retur yang dibayar oleh pengamanat, jurnalnya adalah dengan metode laba terpisah bagi pengamanat Feli, perpetual sama dengan fisikal. Debit konsinyasi keluar 30.000, kredit kas kecil 30.000. Fisikal sama dengan perpetual. Bagi komisioner Dina, perpetual dan fisikal no entry. Dengan metode laba tidak terpisah, bagi pengamanat Feli, metode perpetual sama dengan metode fisikal. Debit beban retur 2, 30.000, kredit kas kecil 30.000. Bagi komisioner Dina, perpetual dan fisikal no entry. Transaksi yang ke-11, tanggal 18 Mei 2018, terkait penjualan yang telah dilakukan oleh Dina, maka Dina berhak menerima komisi yang dipotong langsung dari penjualan. Pembahasan jurnal transaksi 11. Metode laba terpisah. Bagi pengamanat Feli, perpetual dan fisikal no entry. Bagi komisioner Dina, perpetual dan fisikal sama dengan jurnal debit konsinyasi masuk 13.200.000, kredit pendapatan komisi atau fee 13.200.000. Dengan metode laba tidak terpisah, pengamanat dan komisioner tidak melakukan jurnal, baik perpetual maupun fisikal. Transaksi yang ke-12, tanggal 31 Mei 2018, Dina membayar hasil penjualan kepada Feli melalui bank. Pembahasan jurnal transaksi 12. Dengan metode laba terpisah, perpetual sama dengan fisikal. Bagi pengamanat Feli, jurnalnya adalah debit kas bank 59.373.000, debit uang muka komisioner 2.200.000 yang didapat dari yang terjual ditambah dengan yang diretur dikali dengan uang muka komisioner per unit. Jadi 11 dikali 200.000. Debit konsinyasi keluar 13.427.000 didapat dari komisi 13.200.000 ditambah beban kurir penjualan 75.000 ditambah beban penggantian kardus 125.000 ditambah beban retur pertama 27.000 dapat 13.427.000. Kredit konsinyasi keluar sebanyak total penjualan yaitu 75 juta. Bagi komisioner Dina,
perpetual dan fisikal sama. Dengan jurnal, debit konsinyasi masuk 61.573.000, debit uang kredit uang muka pengamanat 2.200.000, kredit kas bank 59.373.000. Bagi pengamanat Feli, juga melakukan penyesuaian beban retur dengan jurnal, debit beban sewa 185.000, debit beban kurir 83.333, debit beban penggantian kardus 56.818, debit beban retur 1 27.000, debit beban retur 2 30.000, kredit konsinyasi keluar 382.150 dengan metode laba tidak terpisah. Dengan metode perpetualnya, bagi pengamanat Feli, jurnalnya adalah debit kas bank 59.373.000, debit uang muka komisioner 2.200.000, debit beban kurir penjualan 75.000, debit beban penggantian kardus 125.000, debit beban komisi 13.200.000, debit beban retus pertama 27.000, kredit penjualan konsinyasi 75 juta. Debit lagi HPP 30 juta, kredit persediaan barang konsinyasi 30 juta. Bagi komisioner Dina, dengan metode perpetual, jurnalnya adalah debit utang pengamanat 61.573.000, kredit uang muka pengamanat 2.200.000, kredit kas bank 59.373. Dengan metode fisikal, bagi pengamanat Feli, sama dengan metode perpetual, tapi tidak pakai jurnal HPP. Bagi komisioner Dina, jurnalnya sama dengan jurnal perpetual. Transaksi yang ke-13, tanggal 31 Mei 2018. Sesuai kesepakatan dengan Feli, pada akhir bulan, Dina melaporkan hasil penjualan konsinyasinya. Pembahasan jurnal transaksi 13. Laporan penjualan konsinyasi periode 31 Mei 2018. Penjualan 6 unit dengan HPP 5 juta. Dapat total penjualan 75 juta. Beban-bebannya, yang pertama beban kurir 75.000, yang kedua beban penggantian kardus 125.000, yang ketiga beban retur 1 27.000, yang keempat komisi komisioner 13.200.000. Total beban 13.427.000. Total hak pengamanat 75 juta dikurang 13.427.000 dengan total 61.573.000. Dikurang dengan uang muka pengamanat yaitu 2.200.000, didapat sisa kas bersih untuk pengamanat 59.373.000. Pada tabel analisis penjualan konsinyasi, terdapat kolom keterangan, kolom total beban, kolom terjual, kolom retur, dan kolom belum terjual. Pada kolom keterangan terdapat pihak pengamanat yang berisikan HPP per unit yaitu 5 juta, beban kurir, beban sewa gudang, beban retur 2. Pada keterangan pihak komisioner terdapat beban kurir penjualan,
beban penggantian kardus, beban retur 1, dan komisi. Pada kolom total beban, angkanya didapat dari HPP 90 juta didapat dari 18 unit dikali 5 juta. Beban kurir untuk mengangkut dari gudang pengamanat ke gudang komisioner 300.000. Beban sewa gudang didapat 18 unit dikali 37.000. Beban retur 2 yang dibayarkan pengamanat sebesar 30.000. Beban kurir penjualan untuk 2 kali penjualan dengan total 75.000. Beban penggantian kardus 125.000. Beban retur 1 yang dibayarkan oleh komisioner yaitu 27.000. Komisi didapat dari 6 dikali 2.200.000. Totalnya 13.200.000. Total keseluruhan beban yaitu 104.423.000. Untuk kolom terjual, terdapat 6 unit yang terjual. HPP 6 kali 5 juta 30 juta. Untuk beban kurir 6 dikali 16.666,67 dibulatkan menjadi 100.000. Untuk beban sewa gudang 37.000 dikali 6 dapat 222.000. Untuk beban kurir, penjualan terjadi 2 kali yaitu 55.000 ditambah 20.000, total 75.000. Untuk beban penggantian kardus didapat dari 1 dikali 9.615. Untuk komisi 6 dikali 2.200.000 dapat 13.200.000. Jadi, total yang terjual yaitu 43.615. Untuk kolom retur, yang diretur ada 5 unit. HPP-nya 5 dikali 5 juta, yaitu 25 juta. Beban kurirnya 5 dikali 16.666,67. Untuk beban sewa gudang 5 dikali 37.000. Untuk beban retur yang dibayarkan pengamanat yaitu 30.000. Untuk beban penggantian kardus 5 dikali 9.615. Untuk beban retur 1 27.000. Total retur 25.382.151. Untuk kolom belum terjual terdapat 7 unit yang belum terjual. HPP 7 kali 5 juta 35 juta. Beban kurir 7 dikali 16.666,667. Untuk beban sewa gudang 7 dikali 37.000 dapat 259.000. Untuk beban penggantian kardus ada 11 dikali 9.615. Untuk beban penggantian kardus 7 dikali 9.615. Total yang belum terjual 35.434.234. Total penjualan yaitu 75.000. Jadi laba yang didapat dari penjualan konsinyasi ini yaitu 31.393.385. Jurnalnya dengan metode laba terpisah, perpetual dan fisikal sama,
Bagi pengamanat Feli, debit konsinyasi keluar 31.393.385, kredit laba penjualan konsinyasi 31.393.385. Untuk komisioner Dina, no entry untuk Sekian penjelasan materi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.